Ya, mari sama-sama kita lihat satu bagian firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Berkata demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah kita lihat di sosial media, kita punya topik atau judul beberapa menit ke depan, yaitu menaklukkan kekhawatiran. Katakan sampai kiri kanan, menaklukkan kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan Anda pikir bahwa khawatir itu tidak bisa ditaklukkan, khawatir itu tidak bisa dimusnahkan, atau khawatir itu tidak bisa dihancurkan. Bisa. Siapa yang menghancurkan? Bukan orang di kiri kanan Bapak Ibu Saudara, tapi Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Yes. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, siapapun orangnya, entah itu pria, entah itu wanita, entah itu orang miskin, entah itu orang kaya, tua, muda, Bapak Ibu Saudara, orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal di desa, orang yang tinggal di lereng gunung, orang yang tinggal di sudut-sudut daerah, sudut-sudut kota, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Entah itu dia pegawai negeri berpangkat yang tinggi atau berpangkat yang rendah. Ingat, semua kita pernah berkata khawatir. Semua kita mengalami namanya khawatir. Setuju dengan saya? Betul, semua kita berkata dengan khawatir. Siapapun kita masih ada di muka bumi ini, kita masih injak dasar, tetap saja kita dikategorikan ada rasa khawatir. Ada sifat khawatir dalam diri kita. Betul atau salah? Betul atau benar? Yes, dua-dua benar. Jadi demikian, seperti itu. Adalah bohong jika kita berkata bahwa selama saya hidup dalam dunia ini, saya tidak pernah khawatir kok. Saya tidak pernah merasa cemas kok, tidak ada dalam kamus saya seperti begitu. Hello, itu bohong. Berarti kita bohong, kita bukan seperti begitu. Siapapun Anda, pangkat apapun Anda, orang teristimewa apapun Anda, orang termegah apapun Anda, ingat Anda pernah khawatir. Katakan khawatir. Ya. Jadi rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Betul Bapak Ibu Saudara? Khawatir itu wajar. Katakan khawatir itu wajar. Tetapi kalau terus menerus khawatir itu tidak wajar. Kalau kita terus menerus khawatir Bapak Ibu Saudara, itu pastinya itu artinya berarti bahwa kita tidak percaya Tuhan dan kita tidak percaya kemahakuasaan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita karena kita khawatir. Yang percaya katakan amin. Iya. Jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita dan ujung-ujungnya khawatir itu wajar. Tapi terus menerus khawatir, hari ini khawatir, besok khawatir, lusa khawatir, berarti Anda tidak percaya Tuhan. Ujung-ujungnya, maaf kata, kalau karena terus-menerus khawatir berarti kita ada dalam areal dosa. Karena kita tidak percaya Tuhan. Betul atau salah? Makanya ujungnya kan persungutan terjadi. Karena khawatir terus-menerus. Akhirnya mengakibatkan kita berdosa. Betul Bapak Ibu Saudara? Kekhawatiran merupakan perasaan yang mungkin melumpuhkan diri manusia. Atau melumpuhkan jiwa manusia.
Itu khawatir. Dia melumpuhkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada 2 kata tentang khawatir, yaitu berpikir dan juga berbagi atau mendua hati. Itu kata dari khawatir, ada 2 kata. Berpikir dan berbagi atau mendua hati. Makanya firman Tuhan bilang, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Betul. Karena ada rasa perasaan khawatir. Betul atau salah Bapak Ibu Saudara? Iya, makanya orang mendua hati, berpikir. Seharusnya hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita pikir akang, itu yang khawatir. Itu yang membuat kita cemas, takut, gundah gulana dan lain sebagainya. Bayangkan, pikir segala sesuatu yang tidak pernah terjadi, tapi pikir akang. Seolah-olah itu terjadi, padahal itu salah, itu khawatir. Senyum dulu kiri kanan. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena kekhawatiran itu begitu akrab dengan kita, maka mungkin saja kita sulit untuk mendefinisikan secara tepat kebiasaan yang menyusahkan diri kita sendiri. Sebenarnya khawatir. Jadi khawatir itu aktivitas untuk menyusahkan, jadi khawatir itu dia bisa bekerja. Dia bekerja sejalan dengan kita punya kehidupan, itu pikiran. Makanya kalau kita khawatir, dia bekerja dalam kehidupan kita. Dia bisa melumpuhkan kita punya pikiran Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dia menyusahkan kita punya diri. Betul kasih Bapak Ibu Saudara? Khawatir itu menyusahkan kita punya diri sendiri. Sebenarnya ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan kita di depan. Tapi karena kita khawatir, susahkan beta punya pikiran. Beta saya pikir sudah lumpuh total dengan pikiran-pikiran yang akbar yang Tuhan kasih buat saya. Buat beta, buat rumah tangga beta, buat apa pribadi beta, buat istri beta, buat suami beta, buat anak-anak beta. Tapi karena dipengaruhi, dikuasai dengan khawatir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan semuanya jadi lumpuh. Jadi menyusahkan diri kita sendiri. Misalnya khawatir terkena virus berbahaya. Khawatir akan analisis atau vonis dokter, khawatir. Analisis dan juga vonis dokter, khawatir. Khawatir akan kekurangan materi atau finansial, khawatir. Dan memang Bapak Ibu Saudara tidak bisa dipungkiri, akhir-akhir ini memang seperti Mama Gembala biasa bilang buat kata orang, bahwa memang orang susah uang. Betul? Orang sangat susah uang Bapak Ibu. Tapi bersyukur kita hidup dalam Tuhan, kita tidak pernah susah uang. Katakan sampai kiri kanan, amin. Senyum dulu kiri kanan Bapak Ibu Saudara, jangan tegang. Jadi khawatir itu membawa kita masuk kepada ketakutan, kecemasan, kepanikan dan keprihatinan. Khawatir, panik. Tenang sajalah Bu, tenang sajalah Bapak. Macam mana pula lah kau. Khawatir berarti kurang mempercayakan pemeliharaan Tuhan. Atau menuduh Tuhan sebagai pembohong. Aneh seperti begini. Hei saudara, Tuhan tidak pembohong. Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang dijanjikan itu tetap terjadi. Bukan lambat, bukan cepat, tapi tepat pada waktunya. Dia akan menyediakan buat kita, amin. Tapi mungkin caranya yang berbeda yang membuat Anda mungkin ya marah, keliru. Dan buat Tuhan bilang Tuhan pembohong. Padahal tidak seperti begitu. Cara-caranya ajaib. Sampai cara-caranya tidak masuk akal, betul? Cara-caranya sampai membuat kita terbelengok. Membuat kita sampai, wah, waktu lalat masuk. Tidak tahu lalat masuk. Karena mulut tak buka terus. Lalat masuk saya tahu. Jadi Tuhan melakukan cara-cara ajaib dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan. Jadi kita harus menaklukkan ini kekhawatiran. Ini kenapa sampai beta khawatir ini? Kita harus taklukkan. Katakan sampai kiri kanan, taklukkan kekhawatiran. Sehingga yang menyangkal janji pemeliharaan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan, bukankah Tuhan bilang Tuhan memenuhi segala beta punya keperluan. Tapi mana Tuhan? Mana buktinya? Janjinya. Mana Tuhan? Janjimu Tuhan. Sampai hari ini tidak ada Tuhan. Saya belum lihat tanda-tanda. Khawatir membuat orang percaya berpikir buruk atau negatif tentang kehidupan yang dijalaninya. Semuanya terasa biasa-biasa saja. Pikiran negatif sampai berpikir sampai. Itu yang membuat Anda sakit. Kekhawatiran orang kaya tidak lebih besar dari kekhawatiran orang miskin.
Orang kaya khawatir mengenai masa depan kekayaannya. Makanya saudara pikir orang kaya itu dong punya kepeng banyak, tapi itu dong hidup khawatir. Karena uang saking terlalu banyak, ini mau bawa di mana? Mau dibawa kemana? Uang ini maksudnya bawa di GKR Hidup Ambon. Orang miskin khawatir dengan masa depan kemiskinannya. Mereka yang sudah menikah khawatir akan masa depan rumah tangganya, anak-anaknya. Yang jomblo juga mungkin khawatir kapan dia punya pasangan hidup datang. Secepatnya Bapak Ibu, tenang saja. Mereka yang usia lanjut khawatir masa tua mereka nanti, aduh anak-anak mesti ngeliat beta lah karena beta sudah tua jompo. Ujung-ujungnya bawa mama di panti jompo. Dalam nama Yesus, anak-anak muda jangan. Mereka yang sedang menderita sakit khawatir apakah mereka akan sembuh atau tidak. Ini orang-orang yang khawatir dengan hidup. Mereka yang sehat pun khawatir suatu waktu mereka akan sakit. Betul saudara. Mau bilang bagaimanapun, beta yang pernah masuk rumah sakit. Dari beta kecil sampai besar, biar saya masuk rumah sakit, tapi pernah sakit toh, pernah flu toh, pernah batuk toh. Kasih yang pernah batuk Bapak Ibu Saudara? Nonsen, kata orang Belanda. Pasti kita merasakan hal seperti begitu, amin. Senyum dulu kiri kanan Bapak Ibu. Jadi semuanya serba khawatir, terlalu panjang kalau kita mau utarakan atau kita mau uraikan tentang kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu bukan 1 bulan 1 kali, betul? Bukan 1 tahun 1 kali Bapak Ibu Saudara, tapi setiap hari. Makanya bagaimana respons kita ketika kekhawatiran itu datang melanda kehidupan kita. Makanya kan tadi saya bilang khawatir itu ada 2 kata, berpikir dan apalagi mendua hati. Berpikir atau berbagi. Berpikir atau mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Pria-pria cukup istri 1. Jangan ada selingkuhan. Kalau ada selingkuhan bahaya Anda. Anda khawatir, Anda pikiran. Betul Bapak Ibu Saudara? Anak-anak muda cukup pacar 1. Jangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biar Anda saring lain. 1 dulu. Nanti kalau sudah putus 1 lagi. Mati 1 tumbuh 1000. Bukan. Kalau sudah putus 1 nanti 1 lagi. Yang 1 putus 1 lagi. Playboy. Khawatir berasal dari kata merinmao. Katakan merinmao. Khawatir berasal dari kata merinmao. Dari kata meriso. Bukan makariso. Yang obat rambut tuh. Artinya membagi pikiran kita dan membawa kita ke arah yang lain, itu khawatir. Sekali lagi, khawatir berasal dari kata merinmao, dari kata meriso, artinya membagi pikiran kita dan membawa kita ke arah yang lain. Jadi secara harafiah berarti berhenti membiarkan diri sendiri atau ditarik ke arah yang berbeda. Itu khawatir, ditarik dari arah yang berbeda. Berbeda dari yang lain. Kita diarahkan untuk ke arah yang lain. Bapak Ibu Saudara. Jadi khawatir itu membelokkan kita. Wow. Khawatir itu membelokkan kita. Supaya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang baik dari Allah, itu khawatir. Dia mengarahkan kita punya perhatian. Dia mengarahkan kita punya pikiran. Tidak lagi kita melihat mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Tapi kita lihat hal-hal yang negatif terjadi dalam kehidupan kita. Dia membelokkan kita. Belok arah. Yang percaya katakan amin. Membelokkan kita untuk bukan lagi kita memikirkan hal-hal yang baik tentang kebaikan Yesus. Padahal segudang kebaikan Yesus tidak bisa diukur kebaikan Yesus, tapi lupa dilumpuhkan oleh khawatir. Karena dia membelokkan kita. Sampai muka-muka semua belok. Membelokkan kita untuk selalu berpikir panik, cemas, khawatir tentang hidup kita. Membelokkan kita untuk tidak bisa melihat mujizat masa depan. Membelokkan kita untuk tidak lihat lagi tujuan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Membelokkan kita untuk tidak bisa lihat lagi visi yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia membelokkan kita untuk menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Dia membelokkan kita untuk tidak bisa menikmati kesuksesan datang dalam hidup kita. Dia membelokkan kita selalu berpikir yang negatif tentang diri sendiri, bahkan juga orang lain. Itu khawatir. Balik arah. Bukan ke arah yang benar, bukan ke arah yang baik, tapi ke arah yang tidak baik. Jadi saudara, khawatir itu buruk. Katakan khawatir itu buruk.
Khawatir itu saudara sangat-sangat meresahkan. Jadi kalau ada khawatir dalam kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara, maaf, katong tidak bisa melihat karya Allah yang luar biasa terjadi dalam katong punya kehidupan rumah tangga, pribadi, keuangan, finansial. Karena ada kata satu itu, khawatir. Pakar teologi yang mengatakan kekhawatiran adalah membunuh, katakan membunuh. Yaitu membunuh firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau sudah pikir masalah, persoalan, proses dalam ini otak, mau ingat satu kata firman Tuhan. Nehi, aca. Tidak akan pernah bisa lagi Bapak Ibu. Karena dia, maka saya bilang tadi, dia membunuh firman Tuhan yang setiap hari kita sudah dengar di ibadah raya, ibadah komsel, ibadah youth. Bayangkan baru ibadah komsel berjalan hari Selasa. Sudah ingat semua firman Tuhan. Waktu pulang ketika dia diperhadapkan dengan proses, diperhadapkan dengan masalah di rumah, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga. Firman Tuhan yang tadi di komsel, lupa tuh. Sudah lupa. Karena dilumpuhkan dengan khawatir. Amin Bapak Ibu Saudara. Survei membuktikan oleh penulis buku Henry Manampiring secara daring kepada 3.634 responden beragam usia di tahun 2017. Dan dituangkan dalam bukunya berjudul Filosofi Teras. Hasil surveinya menunjukkan 53%, setengah dari 100%. Responden khawatir bahkan stres itu soal kondisi keuangan. Jadi ini orang-orang pakar politik yang ada di Indonesia mengatakan seperti begini dalam bukunya Filosofi Teras. Dia katakan bahwa salah satu memicu ya stres, depresi dalam kehidupan orang-orang Indonesia karena kekhawatiran keuangan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini orang susah saudara. Kemarin puji Tuhan kita dipercayakan untuk melayani satu ibu Bapak Ibu Saudara. Dia bilang pastor ya sampai mau dapat 1.000 rupiah pun paling susah saudara. Dia bilang begitu pastor ya paling susah. Banyak yang kita temui Bapak Ibu Saudara. Yang kita layani. Mereka bukan susah apa tapi itu susah itu. Cuan. Mama Gemala bilang cuan. Dong susah uang Bapak Ibu. Lalu kalau mereka hidup seperti begitu terus. Tidak ada jalan keluar atau tidak ada akar untuk menyelesaikan hal seperti begitu. Kasihan. Mereka tidak bisa makan minum. Makanya tidak ada jalan lain. Mereka harus datang kepada Tuhan. Harus berdoa. Minta tolong dari Tuhan. Kalaupun karena susah uang, karena persoalan-persoalan atau dosa yang dong buat. Kemarin yang kita layani juga seperti begitu. Pastor ya beta minta maaf waktu beta jaya-jayanya pastor. Setiap hari beta bawa pulang uang paling banyak. Tapi beta jujur pastor, beta yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pada waktu itu. Yang pertama, yang kedua, beta yang kasih persepuluhan. Jadi kalau Anda susah uang Bapak Ibu Saudara, cek and recheck. Di dompet Anda, di rekening Anda. Kenapa bayangkan belum habis bulan. Oh, di rekening cuma tinggal 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. 100.000 rupiah mama olah. Atau di rekening cuma hanya tinggal 50.000 rupiah. Ya ampun belum angkat perpuluhan. Bulan itu punya. Karena orang-orang lagi susah uang mau kasih persepuluhan pertuan Allah. Kayak paling susah saudara tapi jangan. Seperti yang sudah dikatakan di mimbar ini. Oleh gembala sidang hamba-hamba Tuhan. Wajib. Itu kewajiban, itu perintah. Perintah manusia, no. Itu bukan perintah manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi itu perintah Tuhan Allah yang ada tertulis di dalam Alkitab. Baik itu di PL bahkan juga di PB tentang persepuluhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya Anda harus kasih persepuluhan karena itu Alkitabiah. Soal berkat itu Tuhan punya. Sumber berkat datang dari mana? Dari Tuhan Allah. Yang kasih siapa? Iya Tuhan Allah. Mau ngoceh soal uang kasih di gereja, itu urusan Anda dengan Tuhan Allah. Yang penting Tuhan punya barang, Tuhan punya uang, itu kasih. Karena sumber yang kita dapat itu dari Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Senyum dulu kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi cek and recheck. Itu membuat Anda saya makan 1 bulan. Ada yang saya makan 1 bulan. Saya makan 3 hari. Cek and recheck, ya ampun.
Mau kasih persepuluhan uang sekurang. Jangan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, masalah seberat apapun, Anda tidak suka ini, tidak suka itu, bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya, Anda wajib. Itu perintah firman Tuhan Allah. Harus kasih persepuluhan di rumah Tuhan. Persembahan syukur, persembahan sukarela itu harus kasih, itu Tuhan Allah punya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi banyak orang khawatir soal uang. Saya mau katakan seperti begitu. Jadi sementara nanti kita mau lepaskan Bapak Ibu Saudara, nanti Mama Gembala lepaskan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memang benar-benar susah kan itu. Karena tidak bisa, ini roh harus dilepaskan. Ikatan-ikatan roh jahat harus dilepaskan supaya Anda bebas, Anda menikmati keberhasilan dari Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, menurut Henry Manampiring, kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya. Betul atau benar? Saudara tahu kekhawatiran itu menimbulkan banyak biaya. Biaya apa? Biaya yang dimaksudkan di sini adalah kekhawatiran menghabiskan energi pikiran. Makan biaya saudara. Setiap kalori yang digunakan untuk khawatir bukanlah sesuatu yang produktif, tapi dia pasif. Waktu dan uang juga habis karena ketika khawatir seringkali mencari pelarian pada hal yang tidak efektif. Efeknya berlarut hingga kegangguan kesehatan tubuh yang berawal dari pikiran. Si nafsu makan. Betul? Spesialis kesehatan jiwa Amerika Serikat mengatakan pikiran stres tidak membunuh. Tetapi reaksi seseorang saat gagal mengelola stres itu yang bisa membunuh. Katakan membunuh, saya katakan lagi. Mengatakan pikiran stres, ini riset dokter spesialis dari Amerika. Pikiran stres tidak membunuh, tetapi reaksi seseorang saat gagal mengelola stres itu yang bisa membunuh. Ketika terus-menerus mengeluh, adrenalin akan meningkat. Adrenalin ini membuat tekanan darah naik. Kadang-kadang kita buang air tuh, khawatir, stres kan. Saya biasa seperti begitu. Yang membuat tekanan darah naik, pembuluh darah naik, pembuluh darah menyempit dan kepala menjadi tegang. Stres berlarut-larut dalam waktu yang lama akan merusak tubuh. Sederet penyakit bisa muncul, mulai dari dispepsia atau gangguan lambung, betul? Karena pikiran dipicu oleh kekhawatiran. Gangguan jantung, hipertensi, bahkan diabetes. Betul Bapak Ibu Saudara? Darah tinggi itu dipacu oleh pikiran. Makanya khawatir ada dua kata, pikiran dan apa tadi? Mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara katakan tapi. Senyum dulu kiri kanan. Firman Tuhan berkata, Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi Matius 6 ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Alkitab mudah dibaca dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang. Aku ini siapa? Yesus datang, penyelamat datang untuk memberi hidup, yaitu hidup yang lebih dari yang kamu bayangkan sekarang ini. Wow. Amin. Sama-sama katakan amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang kamu bayangkan, tidak kamu bayangkan, yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, atau tidak pernah dilihat sebelumnya, tidak pernah timbul dalam hati sebelumnya, itu Tuhan sediakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa harus khawatir? Khawatir itu wajar, tapi jangan terus menerus. Nanti akan membunuh Anda punya kecerdasan, membunuh Anda punya kreativitas, membunuh Anda punya produktif. Anda tidak bisa produktif kalau Anda khawatir. Yang percaya katakan amin. Katakan sambil pikiran, jangan khawatir. Jadi saudara, Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34 ini mengajarkan kepada kita semua. Bahkan pada waktu itu Yesus mengajarkan, memberikan nasihat kepada orang-orang banyak, berbondong-bondong datang kepada dia, bahkan juga kepada murid-murid yang ada di bukit, di puncak bukit pada waktu itu. Dia mengajarkan kepada mereka, dia memberikan nasihat kepada mereka supaya jangan kamu khawatir.
Jadi bukan saja murid, kita semua sebagai murid-murid Kristus yang ada di ruangan ini. Yang percaya katakan amin. Sebagai murid Kristus, sebagai laskar Kristus, kita harus apa? Kita harus melakukan firman Tuhan, jangan khawatir. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Supaya para pengikutnya bebas dari kekhawatiran. Tentang apa? Ini firman Tuhan tadi. Makanan, minuman, apalagi pakaian. Apa saja yang kita butuhkan. Tuhan bilang jangan khawatir. Itulah maksud Matius agar orang percaya saat ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan pemeliharaan Tuhan. Jadi kita tahu Injil Matius ditulis oleh Matius itu sendiri. Salah satu ke-12 murid Yesus. Ini perkataan merupakan janji Allah kepada semua anaknya dan zaman ini yang penuh kesulitan. Betul, kita ada di masa-masa sulit ketidakpastian. Banyak goncangan terjadi Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda yang kuliah, yang sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini semuanya. Kayak kata mau nyanyi sah Bapak Ibu. Kita mengalami masa-masa yang seperti begitu Bapak Ibu. Masa-masa yang tidak pasti. Kapan pastinya? Pastinya ya kita terus berharap sama Tuhan. Itu saja pastinya. Kalau belum ada tanda-tanda hari ini, terus berharap. Sampai benar-benar sesuatu yang kita rindukan itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang kepada muridnya. Kita tidak perlu khawatir apabila kita membiarkan Allah memerintah dalam hidup kita. Kita dapat yakin bahwa Ia akan mengambil tanggung jawab penuh atas semua orang yang berserah sepenuhnya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menaklukkan kekhawatiran. Berdasarkan firman Tuhan Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Tapi kita bisa lihat dulu sumber kekhawatiran itu dari mana. Baru kita akan menaklukkan, katakan menaklukkan kekhawatiran. Baru kita akan menaklukkan kekhawatiran. Sumber kekhawatiran itu dari mana? Yang pertama, cara pikir atau cara pandang yang salah. Cara pikir dan cara pandang yang salah. Kekhawatiran sebenarnya bersumber dari cara pikir dan cara pandang yang salah, yang keliru. Soal apa saja. Cara pikir dan cara pandang yang salah ini berhubungan dengan diri sendiri, situasi atau kondisi yang ada di sekitar kita, serta kita berhadapan dengan Tuhan. Kita punya cara pikir, kita punya cara pandang itu yang keliru. Orang yang memiliki cara pikir dan cara pandang yang salah terhadap segala sesuatu yang hanya melihat risiko sebagai hal yang harus dihindari atau melarikan diri dari kenyataan hidup. Masalah ada, tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah apa saja lari dari masalah itu. Jadi orang-orang itu punya pikiran pendek, katakan pikiran pendek, nyaris tiarap. Pikiran pendek, jongkok, nyaris tiarap. Tapi di sini tidak ada. Di sini semuanya pintar-pintar Bapak Ibu, cerdas-cerdas semuanya. GAH, GKR Hidup Ambon Jemaat. Luar biasa. Katakan amin. Jadi cara pikir dan cara pandang yang salah, yang keliru, yang membuat sumber kekhawatiran itu muncul. Apa saja di pikiran. Aduh Tuhan, ini bagaimana ya? Hari ini katong makan tempe. Tuhan, ini uang cuma hanya 10.000. Lalu besok ini bagaimana Tuhan? Oh, besok cuma hanya makan telur saja kah? Pasti yang bisa makan yang lain-lain. Karena uang cuma hanya 10.000. Saudara, siapa bilang? Kita bisa kelola. Makanya ini cara pandang, cara pikir, cara pandang yang keliru akan membuat kita tidak bisa menemukan solusi jawaban di setiap katong punya masalah persoalan yang terjadi. Siapa bilang hanya bisa telur bisa diolah kok. Jadi seperti begitu. Jadi bukan cuma hanya telur ceplok sudah selesai. Tapi ada campuran-campurannya. Jangan pikir hari ini makan ini saja lalu besok makan ini. Seng. Lalu buat kita khawatir, aduh Tuhan Yesus itu sintau lah. Aduh sintau lah Tuhan Yesus itu sudah ada uang lah ini bagaimana caranya beta makan. Beta mati sudah. Cilaka 13 sih. Bukan cilaka 12, cilaka 13. Banyak orang yang menjadi khawatir masalah keuangan. Cara pikir dan cara pandang yang salah keliru soal keuangan. Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 24 berbicara tentang hal mengumpulkan harta dan bagian ini, maka dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Tuhan sendiri ataupun Mamon. Sudah tahu uang tidak bisa membahagiakan kita. Uang itu hanya sampai ya di sini saja. Kita pulang atau kita pergi ke rumah Bapa di surga, ya puji Tuhan. Kita bawa uang-uang yang sebanyak itu kan tidak, cuma sampai di sini saja Bapak Ibu Saudara.
Jadi jangan sampai kita menyembah dua Tuhan. Tuhan dengan Mamon. Kalau Tuhan, Tuhan saja. Kalau Mamon, Mamon saja. Mamon itu artinya di mana kita merasakan bahwa uang itu lebih dari segalanya. Kita lihat mengabdi kepada Mamon menilai uang begitu tinggi. Jadi kita punya cara pandang ini, cara pola pikir tentang uang itu keliru. Pikir kata uang itu segala-galanya. Uang bisa beli apa saja. Uang bisa bikin apa saja. Uang bisa makan apa saja. Tapi saudara, lalu semuanya uang. Lalu kapan kita andalkan Tuhan Yesus? Nanti waktu uang habis, keliru. Itu cara pandang yang keliru, itu cara pandang yang salah. Mau uang ada, uang tidak ada, tetap saya ikut Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mau uang ada, uang tidak ada, saya tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Cara pandang harus berubah, kalau tidak katong khawatir terus. Jadi kita punya pola pikir tentang uang itu harus benar Bapak Ibu Saudara. Jadi uang bukan segala-galanya, uang juga bukan sumber kebahagiaan. Kita harus melihat Yesus itulah sumber kebahagiaan kita, amin. Kita merasa uang itu adalah harapan masa depan kita. No. Katakan sampai kira no. Uang itu bukan sumber harapan kita. Sumber harapan kita, sumber kebahagiaan kita yaitu Yesus Kristus Tuhan. Milik kepunyaan uang tersebut. Kalau kita lihat paralel di Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita harus ubah, kita punya cara pandang ini, pola pikir. Kalau kita khawatir. Karena pikir kita, makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang tadinya di puncak, waktu dia turun, itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Orang yang dia lebih baik orang yang dari bawah sekali. Yang berikut, yang kedua, meragukan providensia Tuhan. Jadi sumber kekhawatiran dari meragukan providensia Tuhan Saudara. Jadi kita meragukan, kita khawatir karena pemeliharaan Tuhan tidak ada, padahal tidak seperti begitu. Jadi itu dua sumber yang membuat kita khawatir. Nah dari dua sumber ini kita akan bisa melihat, kita bisa menaklukkan kekhawatiran berdasarkan firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Yang pertama, jadi kekhawatiran bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan atau sulit ditaklukkan Bapak Ibu. Tidak, bagaimana cara menaklukkan rasa kekhawatiran dalam hidup kita? Berikut strateginya. Yang pertama, prioritaskan apa yang lebih penting. Ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? King James Version mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, janganlah memikirkan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Belum juga untuk tubuhmu, apa yang harus kamu kenakan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada daging dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kalau kita mau menaklukkan kekhawatiran dalam kehidupan kita, harus kita tahu siapa yang kita prioritaskan. Prioritaskan apa yang lebih penting. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Bapak Ibu Saudara, makanan dan pakaian diibaratkan seperti lebih fokus ke harta duniawi. Hal-hal yang jasmania. Itu makanan, pakaian, uang, wanita, tahta, kedudukan, itu diibaratkan seperti makanan dan pakaian seperti begitu. Hal-hal yang bersifat jasmania, hal-hal yang bersifat hurufiah, hal-hal yang bersifat di area sekitar kita. Hidup ini lebih penting daripada pakaian dan tubuh ini lebih penting daripada makan. Artinya prioritas kita harus tahu bahwa hidup dalam Tuhan jauh lebih berarti daripada kita memakai barang-barang yang mungkin kita rasa itu mahal. Barang-barang branded itu jauh lebih penting. Tuhan Allah dalam kehidupan kita daripada barang-barang itu Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang kita prioritaskan? Siapa yang lebih penting? Hal-hal yang bersifat jasmani, duniawi kah? Bersifat daging kah? Ataukah Tuhan Allah? Jam-jam ibadah bukan ada di ibadah, tapi pergi. Mana yang kita prioritaskan? Pacar kita? Jadi saya tahu prioritas dalam hidup saya itu lebih penting dari segala-galanya. Semuanya penting tetapi bukan sesuatu yang diprioritaskan. Jadi yang paling penting, di atas yang paling terpenting, dan segala-galanya yang paling penting, yaitu Yesus Kristus Tuhan di atas prioritas segalanya. Jadi mau menaklukkan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita tahu prioritas. Apa yang lebih penting? Ya Yesus yang lebih penting. Persekutuan yang lebih penting. Ibadah yang lebih penting. Hal rohani yang lebih
penting dari segala-galanya. Mau menaklukkan kekhawatiran? Ayo, prioritas siapa? Pendeta? Orang-orang yang jampi-jampi, sumbur-sumbur? Atau orang-orang di luar sana pergi di doang dukun-dukun pakai pakatang seperti Mama Gembala bilang? Itu yang kita prioritaskan? Maaf, tetap khawatir saja. Anda pergi di barang-barang itu bukan tambah baik, tapi tambah sakit. Amin Bapak Ibu Saudara, prioritas yang paling penting dalam kehidupan Anda itu siapa? Yang kedua, renungkan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Wow. Menaklukkan kekhawatiran, renungkan kebaikan Tuhan. Saya usah pikir yang buruk-buruk, saya usah pikir yang negatif lagi dalam Anda punya hidup. Renungkan semua kebaikan Tuhan. Adakah sayang kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda? Kasih ada? Bapak Ibu Saudara nonsen, saya mungkin tidak ada, Bapak Ibu Saudara pasti ada. Ayat yang ke-26 sampai 29 nanti kita pulang baca di rumah. Jadi untuk bisa menaklukkan kekhawatiran dalam hidup kita, pastikan setiap hari kita renungkan, hayati kebaikan Tuhan Yesus yang tak habis-habisnya. Betul atau salah? Apa saja Tuhan sudah buat, Tuhan itu baik, Dia membawa orang-orang untuk menolong kita. Kita harap bahwa orang-orang yang selalu ada dekat dengan kita, itu akan menolong kita. No, nih. Tuhan akan bawa orang-orang lain akan menolong kita. Kalau kita lebih memfokuskan orang yang dekat dengan kita akan menolong kita, kita akan kecewa. Nanti Tuhan Allah bawa sendiri. Datangkan orang-orang itu. Siapa dia? Mayor, jenderal, presiden, siapa yang tahu? Why not? Jadi sudah renungkan kebaikan Tuhan supaya apa? Supaya kita punya kekhawatiran itu sirna, pergi. Dihancurkan dalam pikiran kita, dihancurkan dalam hidup kita. Renungkan saudara, coba saudara renungkan 1 detik tutup mata, buka. Tuhan itu baik, Dia mendatangkan mujizat atas keluarga kita, amin. Dia sembuhkan sakit kita, Dia pulihkan keluarga kita, Dia buat aku berhasil, Dia selamatkan aku dari bahaya, Dia selamatkan aku dari malapetaka, dari maut, Dia memenuhi segala keperluanku. Tuhan itu baik. God is good all the time and all the time God is good. Renungkan kebaikan Tuhan selalu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Masa bunga bakung di padang Tuhan pelihara lalu kita tidak? Bukankah kita makhluk yang paling sempurna? Bukankah kita artinya Tuhan ciptakan kita luar biasa dahsyat? Bukankah kita makhluk yang paling penting? Kamu itu lebih penting dari segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, kita itu lebih penting dari sana tuh, bunga bakung, burung-burung di udara dan sebagainya. Anda punya dandanan itu lebih cantik dari itu tuh. Jadi seperti Tuhan mengibaratkan saja bahwa apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Makanya ayo kita renungkan, kita hayati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Didandani cantik. Apa yang harus dikhawatirkan Bapak Ibu Saudara? Makanya taklukkan kekhawatiran dengan apa? Setiap hari kita renungkan kebaikan Tuhan. Tidak bisa diukur oleh apapun betapa panjang, lebar, dalam, luas kasih Tuhan. Berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita sakit, syukur Tuhan. Jangan marah Tuhan karena proses. Jangan bentak Tuhan karena proses yang berat Anda hadapi. Sadar dan berbalik lalu serahkan diri buat Tuhan lalu bertobat. Selesai. Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Amin. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia datang di waktu yang tepat. Amin. Tuhan itu baik, Dia datang di saat waktu yang tepat. Anda butuh apa? Tuhan itu baik. Dia datang pada saat waktu yang tepat. Tidak lambat, tidak cepat saudara. Tapi tepat. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, menaklukkan kekhawatiran. Modal utama untuk menaklukkan kekhawatiran yaitu percaya. I believe in Jesus. Saya percaya Yesus. Saya menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan rumah tangga, keluarga. Saya tetap percaya.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, orang-orang tidak senang saya, orang-orang tidak suka saya. Orang-orang menghina saya, mengurutus saya, bilang saya negatif di belakang-belakang, saya tetap percaya Yesus. Selesai. Jika demikian Allah mendanani rumput di ladang, ayat yang ke-30, hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Jangan berkata seperti begitu, karena itu orang yang tidak percaya. Saya percaya kita semua di ruangan ini orang percaya. Amin. Orang yang percaya Yesus. Tidak tanya lagi, tidak buat pertanyaan. Beta makan apa hari ini, beta makan apa hari ini. Puji Tuhan walaupun belum ada makanan di meja makan. Belum tersedia ditutup saji itu, buka begini. Cuma hanya ada garam dengan tomat, puji Tuhan. Lia akan seperti puyung hai Bapak Ibu. Lia akan saja seperti ayam goreng, bebek goreng, puji Tuhan. Gitu dia. Waktu Anda bilang puji Tuhan, mujizat Tuhan datang buat Anda. Bapak Anes, ini bara 1 karong. Wow. Itulah cara Tuhan, cara-cara yang ajaib yang Tuhan buat. Amin. Yang penting tetap percaya. Mau sakit baik, mau susah baik, mau senang baik, percaya Tuhan Allah. Amin. Itu modal utama menaklukkan kekhawatiran. Yang terakhir, cara Tuhan supaya menaklukkan kekhawatiran yaitu cari Tuhan dan firman-Nya. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Tuhan selama Ia ada dekat dengan kita. Cari Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk menaklukkan kekhawatiran, cari Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Bagaimana cara kita mencari Allah? Pertama, kita harus sungguh-sungguh setiap hari menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa, satu doa pribadi bersama Tuhan. Betul-betul kita memang menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan, cari Dia sungguh-sungguh. Bukan saja persekutuan secara berkelompok, gereja seperti begini, tapi di rumah, di kantor, waktu-waktu kita renggang, kita menyembah saja dalam hati. Oh, rabasyeke, rabataka, rabasoko, haleluya. Di mana saja saudara kita cari Tuhan. Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan, amin. Di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi waktu kita lebih banyak mencari hadirat dan membaca firman Tuhan. Cara yang ampuh untuk menaklukkan kekhawatiran, melumpuhkan kekhawatiran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Embel-embel yang di belakang itu akan ikut saudara. Apa yang ikut? 1 karung, 2 karung beras. Apalagi ikan. 1 box Mama Gembala ikut dari belakang. Apa saja kejar kita Bapak Ibu Saudara dari belakang. Tidak perlu kita yang kejar. Berkat akan kejar kita. Uang cash, uang merah-merah, uang biru-biru, semuanya akan kejar kita. Karena kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dan firman-Nya, maka engkau akan hidup. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.